Bertemu lagi dengan saya Bu Ada dalam mata pelajaran Produk Pastry dan Bakery dengan materi Denis dan croissant. Oke, yang pertama kita akan mengenal adonan pastry. Pastry merupakan hasil panggangan dari kombinasi atau campuran tepung terigu, cairan, dan lemak. Nah, pastry dibedakan menjadi tiga, yaitu puff pastry, Denis pastry, dan croissant. Oke, next kita bahas tentang bahan pembuatan adonan pastry. Bahan utama, pastry yang berkualitas tergantung pada penggunaan bahan yang berkualitas pula. Berikut bahan-bahan untuk membuat adonan pastry. Yang pertama adalah tepung terigu, yang kedua ragi, ketiga gula, keempat telur, kelima susu, keenam lemak, dan terakhir adalah garam. Nah, di sini saya menjelaskan tentang gula yang bisa digunakan dalam membuat adonan pastry. Yang pertama adalah gula kastor, yang kedua adalah gula bubuk, ketiga gula halus, keempat gula pasir, fondan atau gula palm. Oke, lemak yang bisa digunakan dalam pembuatan adonan pastry adalah yang pertama margarin, butter, mentega putih atau corn fat. Oke, next kita membahas tentang teknik pengolahan adonan pastry. Puff pastry, Denis pastry, dan croissant pastry memiliki teknik pengadukan adonan yang hanya 3/4 kalis dan proses pelipatannya atau folding yang dilakukan sebanyak 3-5 kali dengan ketebalan adonan 2 cm. Perbedaan dari ketiganya terletak pada proses pengistirahatan adonan yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum masuk ke dalam proses folding atau proses pelipatan. Pada puff pastry, adonan tersebut harus beristirahat selama 30 menit. Sedangkan Denis pastry dan croissant membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama, yaitu selama 1-2 jam di dalam freezer. Baru kemudian adonan tersebut siap untuk dilipat atau di folding. Proses berikutnya setelah adonan tersebut diistirahatkan dan dilipat adalah proses pemanggangan. Proses pemanggangan untuk puff pastry dan croissant pastry ada di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit, sedangkan untuk Denis pastry berada di suhu oven 180 Celcius selama 20 hingga 20 menit. Oke, next ke alat yang digunakan dalam pembuatan adonan pastry. Peralatan besar biasanya kita menggunakan mixer vertikal atau planetary mixer. Lalu kita menggunakan lemari pengembang atau proofing cabinet. Lalu kita menggunakan penipis adonan atau dough setter. Dan yang terakhir kita pasti menggunakan oven dalam proses pemanggangannya. Oke, untuk alat peralatan kecil kita menggunakan penggilas adonan atau sering kita sebut dengan rolling pin, kocokan atau balon whisk, pemotong adonan atau scraper, timbangan atau scale, kuas atau pastry brush, rak kawat atau rolling grid, dan croissant rolling. Oke, ini adalah contoh adonan pastry. Nah, dalam video ini kalian bisa lihat contoh adonan yang dilipat atau di folding. Dan ini adalah hasil adonan pastry yang sudah dipanggang. Nah, menghasilkan lapisan-lapisan itu disebabkan oleh proses pelipatan-pelipatan yang menggunakan lemak atau corn fat. Oke, kita membahas tentang Denis. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian Denis, sejarah Denis, karakteristik Denis, dan contoh hidangan Denis. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian Denis. Denis pastry adalah adonan beragi dan lemak rolling dan biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Dengan kata lain, hampir sama dengan adonan roti manis karena rasanya yang manis. Jumlah lapisan pada adonan Denis tergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak jumlah lemak rolling, maka semakin banyak lapisan Denis tersebut. Oke, kita akan membahas sedikit sejarah tentang Denis. Meskipun berasal dari Denmark, Denis pastry sebetulnya dibawa oleh para pekerja dari Austria yang bekerja di toko roti Denmark. Mengadopsi roti khas Australia, mereka meningkatkan jumlah telur dan lemak dalam adonan. Hasil perkembangan inilah yang sering disebut dengan Denis pastry. Nah, ini adalah contoh Denis pastry yang sudah pasti kalian kenal, yang berisi atasnya kismis dan berbentuk seperti keong.
Oke, karakteristik Danish pastry yang baik. Yang pertama adalah setiap lapisan harus menghasilkan sel yang baik. Lapisan crumb harus jelas dan tegas tetapi tidak terpisah satu dengan lainnya. Jika kulit dilapisi icing atau fondant, sebaiknya tidak terpisah dan kulit berwarna keemasan. Oke, jenis Danish. Nah, ini ada beberapa jenis Danish yang terkenal di benua Eropa. Yang pertama adalah Frostsnapper. Frostsnapper atau yang juga dikenal dengan Sitsnapper adalah olahan kue tradisional Denmark dengan jenis rasa sedikit rasa manis. Frostsnapper memiliki bentuk yang memanjang dan tekstur yang empuk, serta ditambah dengan topping biji-bijian atau wijen yang membuat cita rasanya semakin gurih. Oke, yang kedua adalah Spandauer. Spandauer adalah salah satu Danish pastry yang paling populer bagi orang Denmark. Mempunyai bentuk bulat dan juga rasa yang manis, Spandauer ini makin menggugah selera dengan tekstur pada bagian luar yang renyah dan empuk bagian dalamnya. Rasa manis ini semakin lengkap dengan isi custard cream di dalamnya dan sedikit topping lelehan gula di atasnya. Oke, next, Directorsnel. Bosnel atau di Denmark disebut dengan Directorsnel adalah kue yang paling laris di negara tersebut. Mempunyai bentuk unik mirip seperti siput, memiliki tekstur yang renyah dan sedikit keras dengan bulatan coklat resat di bagian luarnya, membuat Bosnel ini tampak menggugah selera. Ukurannya pun cukup besar, sekitar 11 cm, cocok untuk teman sarapan di pagi hari. Oke, selanjutnya Canelsteak. Jenis pastry yang memiliki bentuk kepangan panjang dan di bagian atasnya biasanya ada lelehan coklat atau glassy sugar sehingga membuat cita rasanya manis. Banyak yang menganggap Canelstang mirip dengan cinnamon roll karena di dalamnya terdapat campuran kayu manis. Hanya saja jenis adonan dasarnya bukan roti melainkan pastry. Meski masuk jenis pastry, tapi teksturnya lebih lembut jika dibandingkan dengan jenis Danish pastry lainnya. Next, Teerbierkers. Teerbierkers yang merupakan jenis Danish pastry dengan cita rasa yang agak manis tapi tetap ada rasa gurihnya. Teerbierkers berbentuk persegi dengan tekstur yang berlapis-lapis. Pada bagian tengahnya terdapat isian krim manis dengan campuran gula dan mentega. Sedangkan pada bagian atasnya diberi taburan biji popi sehingga aromanya jadi wangi dan cita rasanya jadi lebih gurih. Oke, ini ada beberapa gambar contoh adonan Danish pastry. Nah, seperti tadi sudah kalian lihat di awal, adonan pastry, adonan Danish pastry itu lebih empuk dan lebih berlapis dibandingkan adonan pastry biasanya. Nah, di sampingnya itu ada contoh bentuk Danish pastry. Nah, ini ada beberapa contoh hidangan Danish pastry seperti apple pie, ada cinnamon roll, dan lain-lainnya. Dan kalian bisa mencari juga di searching jenis-jenis atau contoh-contoh hidangan Danish pastry. Next, kita akan membahas tentang croissant. Kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, dan contoh hidangan croissant. Next, pengertian croissant. Croissant atau roti sabit adalah sejenis kue kering pastry yang berasal dari Prancis. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Pembuatan lapisan pada adonan croissant menggunakan prinsip yang sama dengan puff pastry, hanya tidak menggunakan ragi. Croissant memiliki bentuk yang sudah ditentukan, yaitu berbentuk seperti bulan sabit dengan cara menggulung adonan yang sudah di-roll dan dipotong berbentuk segitiga lalu digulung mulai dari pangkal hingga ke ujung. Croissant tidak diberi isian saat pemanggangan, biasanya croissant disajikan dengan selai atau butter agar rasanya tidak terlalu tawar. Karena karakter rasa yang tawar, croissant juga bisa dijadikan sandwich dengan berbagai isian. Oke, next, sejarah croissant. Menurut sumber-sumber yang lain, roti ini diciptakan pertama kali di Buda atau Vienna pada tahun 1683 untuk merayakan kemenangan pasukan Kristen atas Ottoman pada peperangan pemberebutkan kota ini sebagai gambaran atau bendera Ottoman. Croissant baru populer di Prancis pada abad ke-19, bermula dari
Dibukanya sebuah toko roti milik seorang pengusaha asal Austria bernama August Zhang pada tahun 1838. Keahlian Zhang dalam memasarkan roti yang dijualnya dengan memasang iklan di surat kabar membuat banyak masyarakat Prancis berbondong-bondong untuk mencicipi roti khas Vienna ini. Hanya bertahan beberapa tahun saja, Zhang kemudian pulang ke kampung halamannya dan mendirikan sebuah media. Namun, warga Paris tidak melupakan kelezatan kue buatan Zhang. Oke, ini adalah beberapa contoh adonan croissant yang berhasil dan adonan croissant yang kurang berhasil atau kurang baik. Nah, kalian bisa melihat perbandingannya dari jenis kulitnya, warna, tekstur, dan lapisannya. Oke, ini adalah contoh hidangan croissant. Seperti tadi sudah kalian ketahui, croissant itu tawar, rasanya tawar sehingga ada beberapa hidangan ditambahkan dengan glaze atau ditambahkan dengan icing sugar dan ditambahkan dengan perasa manis lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh croissant yang di dalamnya diisi saus dan sosis sehingga bisa dikatakan atau croissant ini dijadikan sandwich. Nah, ini contoh croissant yang di dalamnya ada flan. Nah, ini contoh croissant yang sudah kalian lumrah banget ada di mana-mana, yaitu dijadikan sandwich dibelah dua atau ditekuk seperti gambar di video ini. Nah, ini juga contoh croissant yang dijadikan sandwich. Oke, demikian materi tentang croissant dan Danish. Terima kasih telah menonton hingga habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya Bu Adel bisa dan semangat untuk membuat video lainnya. Terima kasih.